Pernahkah kamu membayangkan sebuah kebaikan kecil justru membuka pintu menuju godaan yang besar? Malam itu, Rafli, seorang sopir taksi online yang kalem dan jujur, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah hanya karena menolong seorang janda kaya yang pura-pura sakit. Wanita itu cantik, anggun, berkelas, tapi di balik senyumnya tersimpan sesuatu yang membuat siapapun sulit berpaling. Dari niat menolong berubah menjadi kedekatan yang tak terduga. Dari sekadar antar jadi panggilan hati yang berbahaya. Sebelum kita mulai kisahnya, coba tulis di kolom komentar. Dari kota mana kamu nonton, dan ketik amin kalau kamu ingin setiap kebaikan yang kamu lakukan dibalas dengan rezeki dan cinta yang tulus, bukan godaan yang menjerumuskan. Malam itu hujan turun deras di kawasan elit Jakarta Utara. Jalanan licin, lampu kota memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang menari di aspal. Di dalam mobilnya yang wangi dan bersih, Rafli, pemuda sopir taksi online, berwajah kalem dengan rambut pendek lurus, menatap layar aplikasi yang baru saja berbunyi. Nama penumpangnya, Wulan. Titik jemputnya di depan butik mewah. Begitu tiba, Rafli melihat seorang wanita dengan gaun krem basah, sebagian karena hujan. Tubuhnya berisi gemoy dengan dandanan yang tetap rapi meski diguyur air. Wanita itu menunduk sambil memegangi pergelangan kaki, lalu memandang ke arah mobil dengan ekspresi manja. "Mas, tolong ya, saya bisa minta bantu. Kaki saya keseleo," katanya pelan tapi menggoda. Rafli buru-buru keluar dari mobil menawarkan tangan. Saat tubuh Wulan bersandar padanya, aroma parfum mahal langsung menyeruak, wangi melati bercampur vanila yang samar. Ia membantu Wulan masuk ke kursi belakang, menutup pintu perlahan. Di dalam mobil, Wulan menatap Rafli melalui cermin depan. "Mas sopirnya masih jomblo ya? Soalnya mukanya tenang banget. Nggak kayak yang lagi pusing mikirin istri," katanya disertai tawa kecil. Rafli hanya tersenyum sopan. Pura-pura fokus ke jalan. Padahal pipinya memanas. Hujan di luar terus turun. Tapi di dalam mobil itu, suasananya justru mulai hangat dan sedikit berbahaya. Rafli tak tahu penumpang malam itu bukan sekadar wanita yang minta diantar pulang, melainkan seseorang yang perlahan akan membalik arah hidupnya. Mobil perlahan melaju menembus hujan malam. Rafli mencoba fokus ke jalan, tapi pandangannya sesekali terpantul ke kaca spion, di mana Wulan duduk bersandar dengan posisi santai. Gaun kremnya agak tersingkap di bagian lutut, memperlihatkan kulit putih yang terkena pantulan lampu jalan. Tangannya memainkan ujung rambut, seolah sengaja menebar pesona tanpa banyak bicara. "Mas Rafli ya namanya?" tanya Wulan lembut. "Iya bu, ibu mau langsung ke rumah?" jawab Rafli sopan. "Boleh, tapi jangan buru-buru ya. Hujan gini enak dinikmatin pelan-pelan," ujarnya sambil tersenyum tipis. Pandangan matanya menusuk lewat kaca. Rafli mengangguk kecil meski jantungnya berdebar tak karuan. Dalam hati ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma pekerjaan. Tapi entah kenapa setiap kata yang keluar dari bibir merah itu terasa seperti godaan yang halus. Di tengah perjalanan, Wulan tertawa kecil. "Mas, kamu sopir online atau model sih? Ganteng, kalem, ngomongnya pelan. Jangan-jangan kamu sengaja jadi sopir biar bisa dekat sama cewek-cewek kayak aku," katanya sambil mengerling. Rafli kaget dan tertawa canggung. "Waduh, enggak gitu bu. Saya cuma cari rezeki halal." Wulan tersenyum menggoda. "Halal boleh, tapi kalau bonusnya manis enggak dosa kan mas?" Rafli pura-pura tak dengar menambah volume radio kecilnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu malam itu bukan perjalanan biasa. Ia sedang membawa penumpang yang bisa membuat siapapun lupa arah pulang. Keesokan harinya, ponsel Rafli berdering saat pagi belum genap terang. Suara di seberang terdengar lembut, tapi penuh gaya. "Mas Rafli, ini Wulan. Ingat kan yang semalam ke Sleo?" Rafli spontan menjawab, "Oh, iya, Bu Wulan. Kakinya gimana sekarang?" "Aduh, masih agak sakit, Mas. Tapi bukan karena jatuh, mungkin karena kurang perhatian,"
Jawabnya disertai tawa kecil yang membuat Rafli terdiam sejenak. Tak lama Rafli sudah berdiri di depan rumah besar dengan pagar putih tinggi itu. Begitu pintu terbuka, Wulan muncul mengenakan daster sutra biru muda yang berkilau kena cahaya pagi. Rambutnya digelung asal, tapi justru terlihat makin menggoda. "Mas, bantuin aku dong. Belanjaan dari mobil belum kuangkat. Berat banget," katanya sambil menunjuk bagasi mobil mewah di halaman. Rafli segera membantu mengangkat beberapa kantong belanja. Saat membungkuk, Wulan ikut menunduk. Padahal, jelas-jelas tak perlu. Daster tipis itu tersapu angin dan Rafli buru-buru memalingkan wajah. Pura-pura fokus ke tas buah. "Aduh, Mas Rafli serius banget sih. Santai aja kayak di rumah sendiri," godanya sambil tersenyum manis. Rafli hanya nyengir kecil menahan degup jantung. "Saya cuma takut salah gerak, Bu." Wulan tertawa renyah. "Tenang, Mas. Di rumah ini nggak ada yang marah kalau kamu salah. Asal jangan salah orang aja." Ucapan itu membuat Rafli makin gugup. Ia sadar perempuan di depannya ini bukan sekadar janda kaya biasa. Dia tahu betul cara membuat pria kalem, sepertinya kehilangan arah, bahkan tanpa perlu banyak bicara. Sore itu Rafli baru saja selesai membantu menata pot bunga di halaman depan rumah Bu Wulan. Hujan baru reda, udara masih lembab, dan aroma tanah basah bercampur wangi bunga Kamboja yang tumbuh di sisi pagar. Wulan keluar rumah membawa 2 gelas jus jeruk mengenakan daster pendek warna lembut yang tampak nyaman tapi terlalu mengundang. "Mas Rafli istirahat dulu nih. Minum dulu sebelum pingsan karena kerja keras," ujarnya sambil menyerahkan segelas jus. Rafli tersenyum kikuk. "Wah, makasih Bu. Nggak usah repot-repot-repot. Nggak apa-apa kalau buat kamu," saut Wulan cepat. Lalu menatap Rafli sekilas senyum nakal terbit di wajahnya. Mereka duduk di teras mengobrol ringan soal taman. Tapi baru beberapa menit, sendok kecil yang ada di meja tak sengaja jatuh ke lantai. Wulan langsung membungkuk mengambilnya, tapi karena posisinya terlalu rendah, dasternya ikut tersingkap sedikit. "Duh, Mas, tolong dong, sendoknya nyelip," katanya dengan nada manja. Rafli spontan jongkok ikut membantu, tapi saat berdiri, posisi mereka terlalu dekat. Hidung Rafli hampir menyentuh rambut lembut Wulan yang harum. Seketika suasana jadi hening, Wulan tersenyum pelan. "Makasih ya, Mas Rafli. Tangan kamu lembut banget loh. Gak nyangka sopir bisa halus begini." Rafli langsung salah tingkah. Wajahnya memerah. Mungkin gara-gara sering nyetir, Bu." Atau karena kamu emang beda dari sopir lain," bisik Wulan sambil menatapnya dalam. Angin sore berhembus lembut menggoyangkan tirai teras. Dalam hati Rafli tahu permainan halus ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, Rafli kembali datang ke rumah Bu Wulan tanpa dipanggil. Sekadar ingin memastikan pekerjaan taman sudah rapi. Tapi belum sempat ia mengetuk pagar. Wulan sudah muncul di balkon lantai 2 dengan pisatin warna lembut. Rambut terurai acak tapi tetap memesona. "Mas Rafli," serunya dari atas sambil melambaikan tangan. "Pas banget aku baru mau telepon kamu." Rafli menatap ke atas mencoba tetap sopan meski sinar matahari pagi membuat kain satin itu agak tembus. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Wulan turun sambil tersenyum. "Masuk dulu sini. Aku pengen ngomong serius, tapi jangan tegang dulu. Ya, belum tentu kabar buruk kok," katanya setengah bercanda. Di ruang tamu yang wangi bunga melati, Wulan duduk bersila di sofa dan menatap Rafli dari ujung kepala sampai kaki. "Mas Rafli, kamu sopan, jujur, dan aku merasa nyaman. Aku butuh sopir pribadi, tapi bukan cuma nyetir. Aku pengen kamu bantu urus taman antar belanja. Kadang nemenin makan kalau aku sendirian." Rafli sempat kikuk. "Wah, itu banyak banget tugasnya, Bu. Saya takut enggak sanggup." Wulan mendekat sedikit. "Sanggup kok. Aku tahu kamu kuat. Lagian, aku bakal gaji kamu 2 kali lipat." Dan bonusnya ia menatap Rafli dalam senyuman aku tiap hari. Rafli spontan tertawa gugup. "Kalau gitu saya pikir-pikir dulu, Bu." "Tapi pikirnya jangan lama-lama," jawab Wulan lembut sambil menyentuh lengan Rafli sejenak. "Takutnya nanti aku keburu nyari sopir lain yang mungkin enggak sejujur kamu."
Rafli pulang dengan hati tak karuan. Tawaran itu menggoda bukan hanya karena gaji, tapi karena ada sesuatu di mata Bu Wulan yang membuatnya sulit berkata tidak. Hari pertama, Rafli resmi bekerja sebagai sopir pribadi, sekaligus penjaga taman bunganya. Pagi itu, ia datang lebih awal, menyapu daun kering dan memangkas beberapa ranting. Matahari masih malu-malu, tapi suara kicau burung dan aroma kopi dari dapur membuat suasana rumah itu terasa hangat. Bu Wulan keluar rumah dengan pakaian santai, kaos tipis, dan celana pendek kain lembut. Di tangannya ada gunting taman. Mas Rafli, bantuin aku motong bunga dong. Lengan aku pegal banget, katanya sambil meringis kecil. Rafli segera menghampiri. Sini Bu, biar saya aja. Tapi baru beberapa menit memotong, Wulan malah duduk di kursi rotan mengusap lengannya. Mas, tolong pijatin dikit ya. Cuman sebentar. Janji Rafli sempat bingung. Loh, saya kan sopir, Bu. Loh, kamu kan juga manusia, Mas. Lagian cuma pijat tangan, bukan hati. Jawab Wulan dengan senyum genit yang disertai tawa kecil. Dengan kikuk, Rafli mulai memijat perlahan. Kulit lembut itu terasa hangat di telapak tangannya. Wangi lotion melatih menyelinap pelan. Wulan memejamkan mata. Enak banget tangan kamu kok halus gini? Jangan-jangan dulu pernah kursus pijat. Rafli tertawa canggung. Enggak, Bu. Cuma sering bantu ibu saya di rumah. Wah, pantas saja lembut. Kalau gitu besok bantu pijatin pundak ya sekalian biar aku enggak ke tukang pijat lagi. Godanya sambil menatap Rafli dengan senyum yang sulit ditolak. Rafli hanya bisa menghela napas, pura-pura sibuk membereskan bunga. Dalam hatinya, ia tahu pekerjaan ini bakal lebih rumit daripada sekadar nyetir mobil dan merawat taman. Sore itu Rafli sedang memangkas daun di taman belakang rumah Wulan. Taman itu luas, dipenuhi bunga mawar merah yang tertata rapi. Di tengahnya berdiri gazebo kecil dari kayu jati, tempat Bu Wulan sering duduk sambil menyeruput teh dan memandangi langit sore. Mas Rafli, panggil Wulan lembut muncul dari pintu belakang sambil membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Istirahat dulu yuk, biar nggak keringetan. Terus, Rafli meletakkan gunting tanamnya. Terima kasih, Bu. Mereka duduk berdampingan di gazebo ditemani aroma melati yang terbawa angin. Suasana begitu tenang, hingga hanya suara daun yang bergesan. Wulan menatap taman itu lama. Bunga-bunga ini semua ditanam suamiku dulu, katanya lirih. Dia suka warna merah, katanya lambang cinta yang gak pernah mati. Tapi sekarang cuman aku yang nyiram tiap hari. Rafli menunduk ikut terdiam. Maaf ya, Bu. Saya enggak tahu. Wulan tersenyum tipis. Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma kadang sepi aja. Ia menoleh memandang wajah Rafli yang kalem. Kamu tahu enggak, Mas? Kadang sepi itu cuman bisa hilang kalau ada yang mau dengerin tanpa banyak tanya. Rafli mengangguk pelan. Kalau cuma dengerin saya bisa, Bu. Wulan tersenyum. Hati-hati, Mas. Kalimat gitu bisa bikin perempuan jatuh hati loh. Rafli tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Tapi dalam hati ia mulai mengerti, taman itu bukan cuma tempat bunga tumbuh, tapi tempat rasa yang pelan-pelan mulai bersemi. Pagi itu udara segar, matahari baru naik dari balik pepohonan. Rafli datang lebih awal dari biasanya. Begitu membuka pagar, ia melihat pemandangan yang langsung membuat langkahnya melambat. Di teras, Bu Wulan sedang menyapu dengan daster putih tipis. Rambutnya masih sedikit berantakan dan aroma sabun mandi masih menempel lembut di udara. Mas Rafli udah datang, rajin banget sih. Sapa Wulan sambil tersenyum manja. Sekalian nyiram bunga, Bu. Pagi gini kan airnya masih sejuk, jawab Rafli. Berusaha tetap tenang meski matanya tak tahu harus melihat kemana. Wulan menaruh sapunya lalu membantu Rafli mengangkat pot besar ke sudut taman. Saat itu tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan. Rafli spontan menarik tangannya, tapi Wulan justru tertawa kecil. Aduh Mas, tangan kamu dingin ya atau deg-degan nih kerja bareng aku? Godanya sambil menatap tajam. Waduh, enggak gitu Bu, cuma kaget aja. Balas Rafli gugup. Kagetnya manis juga.
bisik Wulan pelan. Tak lama daster putih yang ia kenakan tersapu angin, membuat Rafli buru-buru membuang pandangannya sambil berpura-pura menyiram bunga. Wulan tertawa geli. Mas Rafli ini lucu ya. Gampang banget salah tingkah. Loh, saya kan sopir bukan patung, Bu. Jawab Rafli spontan membuat Wulan tertawa keras. Suasana pagi itu terasa hangat dan jenaka. Tapi di balik tawa ringan, ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Rafli tahu tiap pagi di rumah itu kini membawa rasa yang berbeda antara nyaman, deg-degan, dan sedikit berbahaya. Langit sore itu mendadak gelap. Rintik hujan turun pelan membasahi halaman rumah Bu Wulan. Rafli baru saja selesai mencuci mobil saat suara petir menggema. Ia berlari kecil ke teras, membawa handuk kecil, dan duduk di kursi rotan. Dari dalam Bu Wulan, keluar sambil membawa 2 cangkir kopi panas. Hujan begini enaknya ngopi, Mas, katanya sambil menyerahkan 1 cangkir. Rafli tersenyum, menerima dengan hati-hati. Uap kopi itu bercampur aroma tubuh Bu Wulan yang masih segar seusai mandi sore, membuat dada Rafli terasa sesak oleh rasa yang sulit dijelaskan. Bu, kok enggak pakai jaket? Dingin loh, ujar Rafli. Wulan tersenyum kecil. Kalau dingin kan ada kamu di sini. Ucapan itu membuat Rafli tercekat. Ia menatap Wulan yang kini duduk di sebelahnya. Jarak mereka hanya sejengkal. Hujan semakin deras seolah memberi tirai pada suasana yang kian menegangkan. Mas, kadang aku iri lihat kamu, ucap Wulan lirih. Iri kenapa, Bu? Kamu punya semangat yang aku udah lama kehilangan. Rafli terdiam. Dalam hati ia tahu kata-kata itu bukan sekadar pujian. Ada kerinduan yang terpendam di balik senyum Wulan. Setetes air hujan menetes dari ujung genteng, jatuh tepat ke tangan Wulan. Spontan Rafli menyodorkan handuknya. Sini Bu, saya lapin. Tangan mereka kembali bersentuhan, dan kali ini tak ada yang menarik diri. Suara hujan jadi saksi keheningan yang menggantung di antara 2 hati yang mulai terikat oleh rasa yang mereka sendiri takutkan. Malam berangsur larut, hujan masih mengguyur deras di luar. Suara tetes air memukul genteng, dan rintik-rintiknya membias lewat kaca jendela ruang tamu. Lampu hangatnya meredup sedikit menciptakan bayangan lembut. Rafli berdiri dekat jendela. Jas hujan tipisnya basah di bagian bahu. Di seberang ruangan, Wulan duduk di sofa. Jas sutra kremnya tampak mulai lembab di bagian bawah. Rambutnya yang turun terkena air dari hujan yang merembes melalui atap sedikit bocor. Aku harus jujur, Mas. Suara Wulan bergetar pelan seakan hujan ikut menyertai emosinya. Rafli menoleh, hatinya menahan segalanya. Wulan berdiri mendekat perlahan. Saat kamu pijat tangan aku dulu saat hujan menetes, dan kamu bantuanku di taman. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar sopir dan majikan. Rafli tak bisa berkata apa-apa. Dada terasa sesak. Hujan di luar seolah menyuarakan gelombang dalam hatinya. Tapi Wulan menarik napas panjang. Mata bersinar karena air hujan yang jatuh di pipinya. Aku takut. Takut kalau hubungan ini hanya gairah sesaat, bukan karena kita benar-benar suka satu sama lain. Rafli bergeser mendekat. Suara lembutnya nyaris berbisik. Aku juga takut, Bu. Takut kalau aku cuma dimanfaatkan karena kamu kesepian. Tapi tiap kali saya lihat kamu tersenyum, tiap kali tangan kita bersentuhan, aku merasa ada ketulusan di setiap detik. Wulan menunduk. Hujan di jendela terlihat seperti lukisan basah yang bergerak perlahan. Ia mengangkat wajahnya, mata mereka bertemu. Rafli bisa melihat air jatuh di rambutnya, di garis rahangnya, dan jantungnya berdetak keras. Kalau begitu lanjut Wulan, jika kamu memang sungguh-sungguh, aku mau kita coba, bukan hanya majikan dan sopir. Biar aku jadi lebih dari sekadar seorang janda kesepian, dan kamu lebih dari sekadar sopir yang mengantar rumah. Rafli meraih tangan Wulan lembut menatap tepat ke matanya. Aku mau, Bu. Aku mau jadi seseorang yang kamu percaya. Bukan hanya sopirmu, tapi temanmu. Kemudian, hujan mereda sedikit. Udara malam terasa lebih dingin.
tapi antara mereka ada kehangatan yang tumbuh dan tetap membara. Malam itu, di antara hujan dan rahasia, mereka memilih untuk jujur dengan hati mereka. Tak ada janji besar, tak ada jaminan masa depan. Hanya dua insan yang memutuskan memberi kesempatan pada perasaan yang selama ini diselimuti rumor dan keraguan.